Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas This is my work ya, chapter 4 for grade 7. We will learn how to state things around us, animals around us, public place. Ini kita akan membahas tentang menggunakan a dan an, and the use of a and an. Untuk kata benda tunggal kita menggunakan ya atau a di depan kata benda dengan suku kata konsonan ya, dan an di depan kata benda dengan suku kata vokal ya. Jadi kalau konsonan itu kata mati, vokal itu seperti a, i, u, e, o, such as a student ya. Jelas ya kalau s itu konsonan ya. A pen, jelas ya kalau p, huruf p itu konsonan. Seperti an orange, o itu vokal ya, makanya menggunakan e. Dan an apple, jelas ya, apple itu konsonan ya. Dan sini kita juga akan membahas tentang menggunakan kata the. Jika dengan kata benda yang tidak dapat dihitung, kata the ini digunakan saat membicarakan sesuatu yang khusus ya, atau spesifik, yang menggunakan istilah tertentu. Tetapi ketika membicarakan sesuatu yang umum tidak menggunakan artikel ya, ini seperti contoh ini nih, the flowers are so beautiful ya. Dan ada lagi, Malang is one of the cities in East Java. Otong buys a new handphone. The phone is very expensive ya. Ini kegunaan dari kata the. Di sini kita akan membahas tentang kata this and that. This ini berfungsi untuk menunjukkan suatu benda, orang ataupun hewan yang letaknya dekat dari yang berbicara dan berjumlah satu atau tunggal atau singular ya. Ingat ya, this itu menunjuk benda yang dekat ya, tapi dia berbentuk tunggal. That, kalau that ini baliknya menunjukkan benda yang letaknya cukup jauh, tapi dia tetap masih jumlah satu atau singular atau tunggal ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang this and those. This berfungsi untuk menunjuk suatu benda, orang, atau hewan yang letaknya dekat dari yang berbicara dan jumlahnya banyak atau jamak atau plural ya. Jadi di sini menunjukkan benda atau hewan yang dekat tapi bentuknya itu dia jamak, lebih dari satu ya. Dan di sini ada kata those
Terus di sini berfungsi untuk menunjukkan suatu benda, orang, ataupun hewan yang letaknya cukup jauh dari yang berbicara. Ya, tadi yang dekat, sekarang yang jauh. Hanya di sini dia berjumlah banyak ya, popular. Oke, kita bahas tentang singular dan plural kalau yang masih bingung ya. Singular nouns adalah bentuk dari suatu kata benda yang mengacu pada satu orang atau benda, sedangkan plural noun adalah bentuk dari suatu kata benda yang mengacu dari satu orang atau benda. Simpelnya singular itu tunggal, plural itu jamak, lebih dari satu ya. Kalau singular itu sendiri atau tunggal, plural itu jamak atau lebih dari satu. Dan di sini ada 6 aturan ya, yang harus diingat ketika membentuk kata benda jamak atau plural. Untuk sebagian besar kata benda tunggal menambahkan s ya. Kata benda ya tunggal itu menggunakan s, dan di akhir kata benda contohnya itu monkey jadi monkeys, pencil jadi pencils, girl jadi girls. Di sini ya. Terus di sini ada lagi yang tambahan es pada kata benda tunggal yang diakhiri dengan huruf s, x, z, sh atau ch. Contohnya seperti gas jadi gases, box jadi box, volts jadi volts, grass jadi grasses, grasses ya. Mengubah akhiran y yang diawali oleh huruf mati konsonan ya pada kata benda tunggal menjadi iran i dan kemudian ditambah es ya. Seperti ini contohnya ya, yang itu jadinya tunggal jadi jamak ya. Kalau ada y itu ditambahin huruf ies ya, i dan i dan ies ya, kalian bisa lihat. Dan army ies ya, tapi e nya diganti ya, jangan lupa ya. Kalau army jadi armies, jangan lupa y nya dihapus ganti ies. Kalau boy jadi boys. Oke, lanjut. Untuk kata benda yang berakhiran f atau fe dengan menambahkan s, atau kata benda berakhiran f atau v dengan menambahkan s atau es. Contohnya seperti believe ya, believes, proofs ya, kalian bisa lihat. Dan untuk kata benda yang diakhiri dengan huruf o dengan menambahkan s atau es ya. Ingat trik ini jika ada hubungannya dengan suara maka cukup dengan menambahkan s. Maksudnya suara itu seperti kayak piano, radio ya. Kalau seperti kata benda yang lain mah nggak bisa. Jadi seperti pianos, radios ya, cellos. Kalau potatoes jadi potatoes. Ada beberapa kata benda yang memiliki bentuk jamak tidak beraturan, irregular plural form. Contohnya seperti ini ya, man jadi man, woman jadi woman, child jadi child,
food, feet, tooth, teeth. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tentang think about things. Nah, di sini kita akan membahas tentang benda-benda di ruang kelas ya. Things in the classroom. Ya, di sini ada chair, kursi, table, meja, desk, meja siswa, windows, jendela, door, pintu, dan yang lainnya ya. Kalian bisa baca sendiri. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang talking about public place. Public place di sini ya, ada bank, cinema, museum, police station, school, court, train station, restaurant, park, parking lot, stadium, factory, library, bus stop, hospital, gas station, hotels, airports ya, dan masih banyak lagi ya. Di sini public place ya. Public place itu apa? Bangunan umum ya. Ingat ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai lupa ya. Dan sekarang kita akan membahas lanjut ke preposition of place. Preposition of place adalah salah satu jenis dari preposisi yang berfungsi untuk menunjukkan posisi atau tempat suatu benda. Nanti maksudnya Pak? Oke. Check it out. Example, in itu artinya di atau di dalam. Contohnya seperti my friend is in the car, teman saya di dalam mobil ya. Posisinya ya, in ya, menunjukkan suatu posisi ada di mana ya. Di sini ada on atau di atas, pada atau sesuatu yang menempel. Contohnya seperti ini, the clock on the wall is broken. Jam di dinding itu rusak ya. Masih ada at atau di, digunakan untuk menunjukkan lokasi tepat sekitar dalam event tertentu atau tempat melakukan suatu hal yang khas, seperti nonton film atau belajar. Seperti ini, I met him at school. Saya bertemu dengan dia di sekolah. Sini ada by, the next to, beside, near, artinya di sebelah atau dalam jarak yang tidak jauh ya. My house is next to the post office. Rumah saya di sebelah
atau post. Ya, kalian bisa baca sendiri. Ada between, di antara, behind, di belakang, in front of, di depan, under, di bawah atau lebih rendah atau lebih. Ya, kalian bisa baca sendiri. Setiap preposisi artinya menunjukkan itu suatu tempat atau benda, ya. Okay, thanks for your watching my video. I think enough for this video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.